motivasi dan inspirasi bersama Rizka WS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel bersama saya Rizka WS. Teman-teman, kali ini saya akan memberikan sedikit motivasi terhadap penulis, ya, supaya penulis itu tidak terlalu buru-buru mengirimkan naskahnya ke penerbit. Alangkah baiknya setiap penulis memperbaiki kualitas tulisannya dengan belajar di beberapa kelas, baik offline maupun online, dengan banyak membaca dulu, kemudian memperbaiki sedikit demi sedikit tulisan mereka. Jadi setiap tulisan yang sudah jadi jangan langsung buru-buru dikirimkan ke sebuah penerbitan, ya teman-teman. Jadi kita evaluasi dulu, kita baca dulu, mungkin kita bisa sharing ke teman-teman terdekat atau langsung ke editor. Kita bisa saling bertukar pikiran dengan editor, bagaimana naskah ini dipoles atau diperbaiki, direvisi supaya bisa menjadi bagus, dan kalau sudah sebagus itu baru siap dikirimkan ke sebuah penerbit. Seperti itu teman-teman. Karena seperti ini ya, pengalaman dari beberapa cerita, kebanyakan cita-cita penulis pemula itu biasanya tidak terlalu muluk-muluk ya. Mereka hanya ingin bukunya diterbitkan dan namanya ada di cover depan buku tersebut. Itu sudah Masya Allah bangganya luar biasa ya. Ada rasa haru, bangga, sedih, dan lain sebagainya campur aduk. Karena naskah yang telah diperjuangkan, ditulis selama berhari-hari, yang menyita waktu, tenaga, dan pikiran, akhirnya terbit juga. Biasanya seperti itu. Biasanya. Akan tetapi lebih baiknya jika kita masih pemula ya teman-teman, kita perbaiki dulu naskah kita. Kita bisa mengikuti beberapa kelas menulis online, baik itu diselenggarakan oleh sebuah penerbit atau diselenggarakan oleh perseorangan. Kita bisa mengikuti seminar online, seminar offline, diklat kepenulisan, diklat jurnalistik, pokoknya segala hal yang berbau tentang kepenulisan yang bisa menunjang kita untuk kembali semangat dan kemudian menambah ilmu, wawasan, dan lain sebagainya supaya tulisan kita kualitasnya semakin bagus teman-teman. Akan tetapi yang terjadi kebanyakan setiap penulis pemula tuh kebanyakan modal nekat. Mereka menghasilkan naskah dan mereka buru-buru mengirimkan ke sebuah penerbit. Maka apa yang terjadi? Ya kebanyakan mungkin kalau penulis tersebut kurang riset, kurang memperhatikan pangsa pasar yang waktu itu digemari itu buku yang jenis apa, kurang mempelajari buku-buku yang bestseller itu biasanya bagaimana, dan lain sebagainya, itu mungkin ya menjadikan naskahnya ditolak oleh sebuah penerbit teman-teman. Jadi saya tegaskan kembali, jadi supaya kita memperbanyak jam tayang lah. Seorang penulis itu jangan langsung terburu-buru ketika dia menghasilkan tulisan, terburu-buru mengirimkan ke sebuah penerbit. Bisa diedit dulu, bisa kita sharing kepada beberapa teman, kita minta penilaian mereka, pendapat mereka, dan jangan lupa kita riset ya teman-teman ya. Kita datang ke toko buku, kita tahu bagaimana buku-buku yang terdapat di rak dengan tulisan bestseller tuh buku yang bagaimana, seperti itu. Nah, apakah tulisan yang kita buat itu buku yang seperti itu? Nah, karena apa teman-teman? Karena bagaimanapun sebuah penerbit buku itu kan lebih mementingkan profit ya. Mereka yang akan membiayai proses semua penerbitan buku yang jumlahnya itu mungkin bisa puluhan juta seperti itu. Jadi mereka juga ingin bagaimana modalnya itu bisa cepat kembali. Jangan sampai bukunya tadi mangkrak di gudang, tidak laku, dikembalikan, diobral, dan seperti itu. Jadi otomatis mereka akan lebih selektif memilih naskah. Nah, ini adalah tips ya, ini adalah tips supaya naskah kita digemari atau dilirik penerbit teman-teman. Yaitu tadi, bagaimanapun penerbit akan melihat kualitas tulisan kita. Nah, kualitas tulisan kita itu ini berdasarkan apa gitu. Ya berdasarkan kemampuan kita sendiri, jam terbang kita mau banyak-banyak latihan menulis apa tidak. Kita jarang menulis itu sudah kelihatan teman-teman, bagaimana kita jarang menulis dan membaca ya, akan kelihatan bagaimana kualitas tulisan kita. Ya, jadi harus imbang ya, banyak berlatih menulis, banyak membaca buku-buku yang serupa. Misalnya kita akan menulis novel, ya maka kita harus banyak-banyak membaca novel supaya nanti kita bisa mengetahui oh bagaimana penulis A, penulis B, penulis C itu menggambarkan
sesuatu lewat kata-kata, menggambarkan kesedihan, menggambarkan kegembiraan, dan lain sebagainya. Nah, sebelumnya kita juga bisa riset ya teman-teman ke toko buku. Oh, yang bestseller seperti ini, yang dilirik oleh produser film. Dari buku yang ditulis, kan banyak tuh buku yang ditulis kemudian diangkat ke layar lebar, diangkat ke film seperti itu. Nah, itu biasanya buku-buku yang bagaimana kita bisa pelajari. Nah, itu tadi sebuah penerbitan itu tentunya melihat profit ya teman ya, profit besar dari segi kualitas tulisan kita. Yang kedua adalah kita itu apakah bisa memberi pengaruh banyak terhadap masyarakat, apa kita seorang tokoh, apakah kita seorang public figure seperti itu. Apalagi jangan sampai kita tidak mempunyai jamaah, penggemar, baik di media sosial atau lain sebagainya, karena itu sangat berpengaruh. Nah, biasanya kan banyak ya tokoh-tokoh yang membuat buku kemudian langsung membeledak di pasaran karena mereka sudah mempunyai fans, mereka sudah mempunyai jamaah sebelumnya. Maka naskah-naskah yang seperti itu adalah naskah yang dilirik penerbit, naskah yang diminati penerbit. Apa tadi? Tipsnya yang pertama adalah perbaiki kualitas, yang kedua adalah kita harus memiliki personal branding, kita harus menjadi tokoh buat kita sendiri, kita menciptakan tokoh gitu loh. Seperti itu teman-teman. Ya, bisa juga bergabung ke beberapa komunitas kepenulisan, pokoknya komunitas yang bermanfaat supaya kita bisa mempromosikan buku kita tersebut. Tuh. Dan teman-teman jangan lupa jangan lupa sebuah penerbit itu kan berkutat pada 3 hal ya, penerbitan, kemudian penulis, kemudian pembaca. Nah ini jadi penerbit membutuhkan seorang penulis, membutuhkan naskahnya, penulis membutuhkan penerbit, dan keduanya ini membutuhkan apa? Pembaca. Seberapa banyak pembacanya nanti ketika buku tersebut terbit, maka semakin banyak pula penerbit-penerbit yang melirik naskah tersebut. Apa tadi? Kualitas dan personal branding. Dan ada juga sih sebenarnya beberapa penerbit yang lebih idealis teman-teman, yang lebih mementingkan visi dan misinya. Jadi dia tidak pandang bagaimana itu pasarnya, bagaimana profitnya, bagaimana ke depan buku tersebut mau laku atau tidak. Yang jelas mereka penerbit tersebut itu suka sama isinya, suka sama ide-ide yang ditulis dalam buku tersebut, pembelajaran dan lain sebagainya itu sesuai dengan visi misi mereka dan mereka suka isinya. Intinya seperti itu. Jadi profit itu mungkin nomor kesekian, yang penting isinya bagus, mereka akan menerbitkannya. Ada juga yang penerbit idealis seperti itu juga ada. Akan tapi yang paling banyak kita temukan adalah penerbit-penerbit yang memang lebih memilih profit. Nah, itu tadi. Semoga teman-teman paham ya apa saja trik atau tips supaya naskah teman-teman diterima oleh sebuah penerbit. Itu tadi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.